Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube lingkaran terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita akan kembali bernarasi. Namun sekarang terkait dengan pemerintahan, yakni hutang negara yang semakin membengkak. Pertanyaannya, hutang Indonesia masih amankah? Oke, kita bahas. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disingkat APBN memiliki program kerja untuk mensejahterakan rakyatnya. APBN tersebut digunakan antara lain untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dukungan perlindungan sosial, serta infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi seperti jalan tol hingga pelabuhan atau bandara. APBN juga diarahkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan di daerah. Jadi setiap tahunnya dana nasional ditransfer ke dana daerah, salah satunya untuk dana desa. Secara umum, pemerintah menetapkan alokasi belanja negara pada 5 skala prioritas yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Mengingat sisi pendapatan negara masih belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan tersebut, sehingga dalam hal ini dibutuhkan pembiayaan dari luar ya, termasuk hutang dan investasi dari orang asing juga. Setiap tahunnya pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menerbitkan utang. Setelah mendapatkan lampu hijau dari DPR, penggunaan hutang tersebut diawasi ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, jika pihak eksekutif ingin meminjam hutang di luar negeri atau di mana, harus ada persetujuan DPR. Karena DPR ini representasi dari masyarakat atau rakyat. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyalahkan eksekutif saja kalau masalah hutang ini. Kita harus salahkan juga wakil kita, karena mereka lah yang menyetujui anggaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hutang Indonesia? Apakah masih dalam batas rasio yang aman? Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Republik Indonesia, rasio hutang yang harus dijaga itu 60% dari PDB. Jadi selama masih di bawah 60% dari PDB, hutang Indonesia masih aman. Saat ini, rasio hutang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 38,5%, yang artinya masih dalam batas wajar dan aman. Jika dibandingkan dengan negara emerging markets lainnya, negara emerging markets ini dalam bursa saham itu termasuk ke negara-negara yang masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Hutang Indonesia memang sangat aman. Misalnya di tahun 2020, rasio hutang pemerintah Cina itu mencapai 66%, India 89%, Arab Saudi 32%, Turki 39%, Brazil 98%, dan Afrika Selatan 77,1%. Sedangkan jika dibandingkan dengan anggota G20, posisi Indonesia tergolong aman, rendah. IMF melaporkan rasio hutang beberapa negara G20, antara lain Amerika Serikat 133,6%, Jepang 25,4,6%, Inggris 103,7%, Jerman 69,7%, Australia 58,1%, dan Korea Selatan 47,9%. Intinya, hutang Indonesia masih berada di batas aman. Yang paling penting, utang-utang tersebut jangan digunakan untuk foya-foya ke luar negeri dengan alasan studi banding. Norak itu, Mas. Atau dibodohi oleh orang-orang yang memberi hutang dengan perjanjian bahwa kalau membangun sesuatu dari orang negara tersebut itu dibodoh-bodohi itu. Kini Indonesia sedang terlilit hutang sekitar 7.496,7 triliun. Sudah membayangkan uang sebanyak itu? Kita berandai-andai ini. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekarang sekitar 273 juta jiwa, maka
setiap orang akan menanggung hutang sebesar 27 juta. Siapkah teman-teman untuk membantu Indonesia membayar hutang? Komen di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.